Oke, nomor 30. Jadi soalnya tergolong simple ya. Gua kira yang terakhir itu agak susah. Ternyata enggak. Kita punya kecepatan, sorry. Kita punya persamaan kecepatan Vt sama dengan 3t kuadrat min t pangkat 3. Ini kecepatan Vt itu. Terus apa yang kita cari? Oh, kita punya beberapa hal. Posisi awal. Oh, ini mungkin akan kalau lu nonton dari nomor 1 sampai 30, ini posisi awal tuh jadi clue utama ya. Dia tuh akan jadi, gue sebutnya X0 ya. X awalnya 0,75 meter. Ini akan sangat terpakai di integral ya teman-teman, karena kebetulan nomor A itu persamaan posisi, ditanyanya adalah persamaan posisi sebagai fungsi waktu. Berarti lu nyari S atau nyari X lah gue nyebutnya. Nyari XT berarti. Ingat, XT itu didapat dari integral si Vt-nya. Sesuai urutannya ya, kalau lupa lu tinggal tonton lagi videonya urutan dapat informasi itu kayak gimana. Yuk, xt sama dengan integral dari 3t kuadrat min t pangkat 3 dt tentunya. Sehingga akhirnya lu nanti akan punya xt sama dengan hasil integralnya nih. Kita akan punya 1/2 tambah 1, tulis lagi pangkatnya tapi tambah 1, pangkat 1, min 1/pangkat tambah 1, tulis lagi T pangkat 3 tambah 1. Jujur, ketika gue bikin, apa ya, gue sebenarnya kan suka lupa-lupa sama aturan integral sama atau turunan. Biasanya gue bikin cerita aja gitu, oh ini tambahin apa, ini habis itu saya apa lagi, kayak gitu. Itu cukup membantu sebenarnya buat gue. T 3 pangkat 3 min 1/4 T pangkat 4. Ini persamaannya, udah beres. Ini enggak. Kayak gitu. Oh, nah ini dosa. Tambah posisi awal. Kenapa sudah diintegralin, dia harus dimasukin ya posisi awalnya. Udah gue tulisnya di atas deh X0-nya. Terus posisi awalnya adalah 0,75 berarti. Atau gue tulisnya 3/4 aja deh. Biar asik. Jarak yang terjauh dicapai partikel. Sama ya teman-teman, ini logikanya juga. Jarak terjauh tuh terjadi ketika lu berhenti, bener nggak? Misalkan lu jalan nih, kecepatan berapa lah, misalkan lu katakan 1 meter per second, lu nempuh 1 meter tiap second. Lu jalan, akhirnya lu berhenti di sini. Ini jarak paling jauh yang lu bisa dapetin kan? Nih, ini X-max kan? X-max terjadi ketika apa? Ketika lu udah diem, kayak gitu. Itu artinya lu harus cari dulu waktu kapan dia diem tuh kapan gitu waktunya. Nah, idenya kayak gitu. Jadi Vt sama dengan 3t kuadrat min t pangkat 3. Tugas lu adalah nyari kapan dia nilainya 0 si V-nya. 3t kuadrat min t pangkat 3. Ini mungkin bisa kayak gini ya sebenarnya. Ya sama aja sih artinya. Berarti anggap aja t-nya gue keluarin, t kuadrat ini 3t min 3 min t ya, kayak gitu bisa juga. Sehingga ini kita punya kesimpulan yang ini yang kita pakai. 3 min t sama dengan 0, artinya 3 sama dengan t gitu. Berarti ketika udah 3 detik si Vt-nya udah nilainya 0. Kalau lu misalkan lu masukin si angkanya gitu ya. Itu artinya lu bisa nyari sekarang xt-nya berapa ketika t-nya 0 seperti itu. Sehingga masukin 3 detik sama dengan 1/3 kali, oh enggak, ini udah versi, gue pakai versi yang udah dirapin aja ya, t pangkat 3 min 1/4 t pangkat 4 tambah 3/4. Sorry, gue belum masukin ini, jangan sebut 3 dulu berarti. Nah, kayak gitu. Oke, kita masukin 3 pangkat 3 min 1/4 3 pangkat 4 tambah 3/4. 3 kali 3, 9. 9 kali 3, 27. 27 kurangi 1/4. 3 kali 3, 9. 3 kali 3, 9. Nah, biasanya kayak gitu gue. Meskipun lu bisa ya, 3 kali 4 kan 81. Ternyata gue punya kebiasaan kayak gitu. 27, ya ini ujung-ujungnya bisa disederhanain juga sih. 81/4. Kita berdamai dengan angka-angka genap. Toh bisa tambahin sama yang 3/4 ya, kebetulan. So we have 27 kurangi 84/4. Wah, menarik. Angkanya bisa disederhanain yang ini. Artinya 27 min, ini bagi 4, 1, ini bagi 4, 2, 1. Wah, berarti 6
meter. Jadi jarak terjauh yang lu bisa dapetin itu adalah 6 meter dengan bergerak dalam waktu 3 detik kayak gitu. Tuh. Nah, sekarang kayaknya kita akan ditanyain yang ini ya, percepatan maksimum sama kecepatan maksimum. Oke, berarti kita cari dulu kecepatan maksimum. Ini akan jadi pekerjaan yang cukup bolak-balik sih menurut gua. Sekarang coba kita cek dulu deh. Oke, ya ujung-ujungnya simpel sih sebenarnya. Lo mau nyari jarak berarti ya. Sebenarnya dia nyari posisi si bendanya ketika dia udah nyampe kecepatan maksimum. Intinya kita harus cari waktunya kapan kecepatannya maksimum. Lo udah belajar tadi di soal-soal sebelumnya. Seperti itu yang gimana logika dari kecepatan maksimum. Tapi gue tulis dulu ini rumus utama kitanya. Sekarang kita cari dulu yang C ya, terutama poinnya adalah posisinya, sorry ya ditanya posisi, tapi yang gue pengen tulis adalah waktunya kapan ketika dia udah maksimum seperti itu. Itu yang sebenarnya jadi poin utamanya kayak gitu. Nah, berarti kita cari waktu ketika V-nya maksimum. Dan syarat V maksimum adalah A-nya bernilai 0 seperti itu. Syaratnya adalah A-nya sama dengan 0 seperti itu. Kalau nggak salah gue punya V-nya kan tadi. Nggak usah digantiin lagi. Berarti gue start dari sini. 3T kuadrat min T pangkat 3. 3T kuadrat min T pangkat 3. Benar? Benar. Double check. Itu nggak pernah salah. Dari sini kita turunin sekali DDT dari kecepatan. 3T kuadrat. Dosa. Penulisannya salah. DDT 3T kuadrat min T pangkat 3. Sama dengan dia turunin berarti 6T min 3T kuadrat. Ini adalah persamaan percepatan. Dan kita pengen tahu waktu ketika Vmax dan Vmax terjadi ketika A-nya sama dengan 0. Berarti kita cari nih, kalau A-nya 0, mintanya berapa nih si waktunya? 3T kuadrat, maka dari itu 3T kuadrat sama dengan 6T. So you have, ini boleh coret ya. Maafkan orang matematika kalau itu salah. Tapi ujungnya sama kok angkanya. T sama dengan 6/3. Jawabannya adalah 2 detik. Di 2 detik dia udah nggak nambah lagi kecepatannya. Sehingga akhirnya 2 detik ini kita masukin ke persamaan ini. Yang ini nih. Sehingga X ketika 2 detik sama dengan T pangkat 3 min 1/4 T pangkat 4 tambah 3/4. Oh sorry nih. Berarti 2 pangkat 3 dikurangi 1/4 2 pangkat 4. Salah nulis. Hampir. Enggak hampir sih udah. So you have 2 kali 2, 4, 4 kali 2, 8. Min 1/4 kali 4 kali 4. Sekali lagi, gue punya kebiasaan untuk gitu. Sehingga ini lo akan dapat, ini coret 1, 8 kurangi 4 tambah 0,75. Oke, 8 kurangi 4, 4. 4 tambah 0,75 adalah 4,75 meter. Itu poin C. Poin D dengan pemahaman yang sama, cuma kebetulan ini jadi pertanyaan gue sih waktu gue kuliah. Kita tahu kecepatan maksimum, kita tahu jarak maksimum, tapi logikanya tuh nggak di gue ya pribadi. Ditanya ketika kan waktunya kapan? Ketika A-nya maksimum. Nah kan kita nggak tahu ya ada persamaan apa lagi setelah A gitu. Tapi secara matematika memang syarat dari A maksimum itu atau V maksimum itu adalah turunan dari setiap yang ditanyanya yang A max itu harus bernilai 0 seperti itu. Sama halnya ketika lu ditanya, oh kapan dia V max kayak gitu. Berarti turunan dari si V-nya itu harus 0 kayak gitu. Kapan dia jaraknya maksimum? Misalkan X max. Berarti turunan si DDT, si X-nya itu harus bernilai 0 gitu. Jadi intinya adalah turunannya ya, turunan yang kita maksimal ini harus diturunin tapi hasilnya harus 0 seperti itu. Ya, itu kepake secara matematis di sini. Sehingga DDT dari si A-nya, dari AT. Sehingga DDT persamaan A-nya apa ya tadi ya? Gue lupa. Mana persamaan A sama dengan? Nah ini. 6T min 3T kuadrat. 6T. 6T min 3T kuadrat. Yuk silakan diturunkan teman-teman. Di bawah sini aja deh, karena dia akan sama dengan 0 kan nanti. Berarti 6 min 6T.
Nah, ini adalah si turunan ya. Kita nggak tahu ini turunan dari AT itu apa. Tapi ya intinya turunannya ini, yang ini, nilainya harus 0. Karena kita nyari waktunya seperti itu. Sehingga 6T sama dengan 6, berarti T-nya sama dengan 1 detik seperti itu. Berikutnya yang lo harus lakukan adalah ya udah lo masukin ke theta T. Karena kan ditanya itu. Seperti itu. Si theta T-nya berapa? Kayak gitu. Mana ya rumus theta T-nya? Gue lupa. T pangkat 3 seperempat T kuadrat. Theta, sorry. T pangkat 3 min seperempat T pangkat 4 tambah 3 per 4. Seperti itu. Dengan 1 dikurangi 1 pangkat 3 seperempat kali 1 pangkat 4 tambah 3 per 4. Wow, ini simpel. 1 kurangi 1 per 4 tambah 3 per 4. Seperti itu. Sehingga akhirnya ini seperempat, 1 kurangi seperempat ya 3 per 4 tambah 3 per 4. Sama dengan 6 per 4. Sehingga akhirnya 3 per 2 seperti itu. Itu jawabannya ya, 3 per 2 meter atau 1,5 lah boleh lah. Kok gue nyebutnya theta sih, bukannya x ya, sorry. Sorry, xt. Kasih kurung. 1,5 meter seperti itu. Itu adalah nomor 30 ya. Mungkin lo kalau misalkan masih agak bingung dengan logika maksimum, sebenarnya gue lebih rekomendasi bahwa idenya adalah turunan dari si yang maksimumnya itu hasilnya sama dengan 0. Idenya adalah nyari waktu, karena kebetulan ditanya posisi sih ya. Kalau ditanya kecepatan maksimumnya berapa ya cari dulu waktunya, baru masukin lagi nanti ke persamaan kecepatannya seperti itu. Tapi ini ide matematiknya seperti ini. Cuman secara ini secara matematis ya. Cuman secara pemahaman fisikanya tadi kapan dia berhenti gitu, kayak itu yang tadi gue jelasin di nomor B ya, seperti itu. Oke, itu untuk nomor 30.